negeri kita tercinta Indonesia. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah ampunilah, oleh anugerah bangsa kami
Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Negara kita dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada banyak orang, ada banyak kuasa yang mau mencoba menghancurkan bangsa ini. Memprovokasi bangsa ini. Agar Indonesia terpuruk. Saya mengajak Bapak Ibu semua di tempat ini. Kita berada di mezbah kudusnya Tuhan. Dan saya tahu hanya doa kita yang dapat mengubah bangsa ini. Engkau yang rindu bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan, angkat tanganmu. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Biar kiranya Kau selamatkan bangsa kami. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Jauhkan dari kebinasaan Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu ya Allah. Hanya melalui doa-doa kamilah bangsa kami akan dipulihkan. Melalui doa-doa kami, bangsa kami akan dilawat oleh Tuhan. Ini waktunya Indonesia Engkau lawat ya Tuhan. Ini waktunya Indonesia Engkau pulihkan ya Tuhan. Surga terbuka atas bangsa kami. Keselamatan terjadi atas Indonesia Tuhan. Pemulihan demi pemulihan Kau kerjakan atas bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, hujan awal dan hujan akhir akan dengan deras Kau turunkan atas bangsa kami. Indonesia pulih dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dengar seruan kami, minta tolong di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni kami, ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Sebab kami tahu ya Allah, hanya Engkau saja pribadi yang dapat memulihkan bangsa ini. Sebab tidak ada pribadi satupun orang yang ada di kolong langit ini yang dapat memulihkan bangsa kami. Kami sungguh yakin dan percaya melalui doa ini Tuhan. Dengan iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami akan kembali pulih. Bangsa kami akan kembali damai. Bangsa kami akan kembali aman. Kami akan melihat Tuhan, ini waktunya lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kini kami mau mengambil bagian yang terbaik, duduk diam di bawah kaki-Mu. Sama seperti Maria mengambil bagian yang terbaik. Urapi mulut bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana. Celikan mata rohani kami. Buka pendengaran rohani kami. Agar kami semua dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, ibadah ini adalah milik-Mu. Engkau bebas berkuasa atas ibadah ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang rindu diberkati dengan firman Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang mantap sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih kuat lagi. Sama-sama serukan haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Saya yakin dan percaya jemaat GBI WTC Tang City diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya. Walaupun kondisi di luar tidak meyakinkan, tapi Bapak Ibu tetap datang ibadah. Sebenarnya dari kemarin saya menunggu Bapak Ibu, ada kabar dari Pak Yugi, ada kabar dari Pak Endang, kalau ibadah di tempat ini diliburkan. Ternyata ibadah tetap jalan. Colek kanan kirinya bilang tetap semangat. Oke, siang hari ini saya menyampaikan tema khotbah berbicara tentang Kristen Raja Wali. Ya. Bapak Ibu tahu Raja Wali itu burung apa? Kalau Bapak Ibu dengar kata Raja Wali, apa yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Apa? Besar. Apalagi? Kuat. Apalagi? Hah? Raja Wali loh, bukan ayam. Apa? Gagah. Apalagi?
Hah? Matanya tajam, apalagi setajam silet. Apalagi? Paruhnya tajam, apalagi? Kukunya kuat, apalagi? Bulunya luar biasa. Kalau kita dengar kata Raja Wali Bapak Ibu, artinya pagi hari ini Tuhan mencatat sebanyak 34 kali di dalam Alkitab ngomong tentang burung Raja Wali. Tuhan mau siang hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita menjadi Kristen Raja Wali bukan Kristen ayam. Colek kanan kirinya, bukan Kristen ayam. Ada amin Bapak Ibu? Bukan Kristen ayam. Ayam mainnya di mana? Di bawah. Raja Wali mainnya di mana? Di atas. Beda bosku, levelnya. Kita anak-anak Tuhan mainnya di mana? Di atas. Bukan main di bawah. Raja Wali selalu dia sendiri sama Tuhan. Tapi kalau ayam sifatnya gerombolan, keroyokan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu kita pagi hari ini, siang hari ini kita belajar sama-sama. Apa sih yang Tuhan mau nyatakan melalui kata burung Raja Wali ini? Dengan suara yang mantap, hitungan yang ketiga, kita baca firman Tuhan ini. 2, 3, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka apa? Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Catat, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seumpama burung Raja Wali. Kalau kita mengerti menjadi Kristen burung Raja Wali, kondisi apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, yakinilah Tuhan selalu beserta dengan kita. Ada amin Bapak Ibu? Karena firman Tuhan menyatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menjadi seperti Raja Wali maksudnya adalah menjadi orang percaya yang tetap kuat dalam segala situasi. Raja Wali nggak main di bawah, Raja Wali main di atas. Raja Wali kalau ngelihat badai dia nggak mundur. Nah loh mukanya bengong semua. Raja Wali kalau ngelihat badai dia nggak mundur. Tapi kalau dia ngelihat badai dia bilang apa? Ini peluang. Sama-sama katakan peluang. Peluang untuk apa? Dia terbang lebih tinggi lagi. Ngapain dia terbang lebih tinggi lagi? Ada yang ngerti Bapak Ibu? Untuk apa? Dia dengan jelas bisa melihat mangsanya di bawah. Karena kalau saya pelajari, tatapan atau pandangan burung Raja Wali itu tajam sejauh 3-5 kilometer. Jadi kalau burung Raja Wali ngelihat yang namanya badai, dia kepakan sayapnya dan dia terbang lebih tinggi. Di saat terbang lebih tinggi dia bisa melihat dengan jelas, sama-sama katakan jelas. Jelas dia melihat mangsanya yang ada di bawah. Makanya dengan tepat dan presisi, waktu dia melesat dari atas terjun ke bawah, mangsanya dengan mudah dapat dia capai. Ada amin. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita pagi hari ini, yuk terbang lebih tinggi lagi. Saya tahu Bapak Ibu namanya hidup pasti ada masalah. Yang mangguk cuma 2 orang. Yang lain gak punya masalah. Atau masalahnya kebesaran. Setuju dengan saya ya? Namanya orang hidup pasti punya masalah. Yang mengerti katakan amin. Yang gak amin boleh silakan pulang. Saya mau ngomong sama orang-orang yang hidup punya masalah. Karena kenapa? Orang hidup pasti punya masalah. Orang yang gak punya masalah sudah ada di Bontekbio. Fakta kan? Betul gak sih? Orang kalau nggak punya masalah, sudah ada di rumah duka. Makanya kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi rintangan. Sama seperti burung Raja Wali berkata, ini kesempatan untuk saya bisa terbang lebih tinggi lagi. Ini kesempatan untuk saya bisa melihat Tuhan mengangkat kita terbang lebih tinggi lagi. Ini kesempatan untuk kita bisa melihat mangsa. Dan catat Bapak Ibu, burung Raja Wali enggak makan bangkai. Catat.
Burung Raja Wali, dia makan sesuatu yang fresh. Dia nggak mau makan bangkai, dia nggak mau. Perhatikan. Kalau ayam cari tempat sampah, ngapain? Ngais-ngais, cari apa? Cari cacing, cari ulat, cari belatung. Kalau Raja Wali, dia cari yang fresh. Ada amin? Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menghadapi masalah, ada berkat yang fresh, sama-sama katakan fresh, dari Tuhan. Jadi pagi hari ini, yuk upgrade kekristenan kita. Kalau Tuhan mau mengajarkan kita seperti burung Raja Wali. Ciri-ciri Raja Wali tidak takut terhadap badai. Semakin badainya besar, Raja Wali itu semakin penasaran. Contoh Bapak Ibu tahu olahraga surfing? Di lautan ya, olahraga surfing. Pesurfing handal, dia menunggu waktu yang tepat, gelombang yang besar itu datang. Gelombang yang apa? Besar atau kecil? Kenapa milih yang besar? Nggak tahu kan? Nggak tahu ya? Saya kasih tahu. Kenapa gelombang yang besar? Kalau gelombang yang besar, itu lingkarannya itu panjang Bapak Ibu. Waktu sampai ke tepian itu durasinya panjang. Jadi waktu dia naik di gelombang yang panjang besar, gelombang yang sangat besar, dia di atas gelombang, dia bisa menari-nari dengan durasi yang cukup panjang. Dan para surfing itu menikmati, sama-sama katakan menikmati. Waktu difoto, keren. Keren. Angle-nya tepat waktu difoto. Makanya Tuhan lihat waktu ada masalah kita merengut seperti ayam atau kita berkata kepada Tuhan, ya Tuhan ini kesempatan untuk saya melihat rencana Tuhan yang lebih besar terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu mengerti sampai di sini? Yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tidak takut terhadap badai, memiliki penglihatan yang tajam. Raja Wali selalu terbang tinggi, bukan main di tempat yang rendah. Dapat menerjang semua rintangan untuk melihat mangsanya. Makanya Bapak Ibu, seorang Raja Wali itu banyak dipakai. Betul ya? Raja Wali itu banyak dipakai jadi simbol. Simbol apa? Kenegaraan. Salah satunya negara kita. Simbolnya apa? Burung Garuda. Garuda di dadaku. Betul? Amerika, simbolnya apa? Raja Wali, elang, eagle. Maaf Bapak Ibu, Jupiter MX lambangnya apa? No. Yamaha, Garputala. Tapi Harley Davidson yang motornya setengah M, 1 M lebih, lambangnya apa? Screaming Eagle. Apa? Burung Raja Wali. Makanya Raja Wali banyak dipakai untuk brand-brand yang luar biasa. Ada amin? Beda antara Harley dengan Jupiter MX. Betul? Beda. Rasanya pun beda. Dilirik orang pun beda. Bener gak sih? Orang kalau naik Harley di lampu merah mau lama-lamaan. Kenapa? Biar dilirik orang. Coba orang naik Mio, buru-buru lampunya hijau dah. Yang ketawa merasa. Anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk hidup seperti apa? Ayam. Yang sibuk di mana? Di tanah. Mainnya di tanah, mainnya di tempat sampah. Tetapi seperti Raja Wali yang terbang ketinggian bersama Roh Kudus. Orang-orang Kristen harus mainnya di tempat yang tinggi. Apa tuh Pak tempat yang tinggi? Tempat yang tinggi bisa berbicara tentang doa, pujian, penyembahan. Tempat yang tinggi bisa berbicara apa? Di saat kita merenungkan firman Tuhan. Tempat yang tinggi itu apa? Bapak Ibu, kalau ngelihat masalah dengan perspektifnya Tuhan. Artinya apa? Kalau kita ngelihat masalah, ngelihat problem yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memandang dengan perspektifnya Tuhan, Bapak Ibu sedang dibawa Tuhan naik lebih tinggi lagi. Ada yang mengerti Bapak Ibu? Mengapa Tuhan mau kita menjadi seperti Raja Wali? Yang pertama adalah Bapak Ibu, kasih Allah itu seperti Raja Wali.
digambarkan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ayat ini ya, hitungan yang ketiga. 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Tadi dikatakan ayat yang pertama di bagian yang A, Raja Wali menggoyang sarang supaya anaknya dapat belajar terbang. Pertanyaan saya sekali lagi, Raja Wali sarangnya di mana? Di mana? Di atas gedung. Walet juga di atas gedung. Di atas tebing. Raja Wali sarangnya di atas gunung. Bapak Ibu catat. Dia sarangnya bukan di pelataran di belakang rumah. Enggak. Raja Wali sarangnya di mana? Di atas. Pertanyaan saya, Raja Wali kalau punya telur paling banyak berapa? 3. Coba cek. Kalau ayam anak bertelur, telurnya berapa banyak? Banyak pokoknya ya. Gerombolan. Bapak Ibu. Raja Wali paling maksimal telurnya 3. Kenapa? Karena Raja Wali nggak mau terlalu banyak. 3-3-nya benar-benar jadi Raja Wali. Mengerti katakan amin? Kalau ayam gede paling ujung-ujungnya masuk wali. Ibu-ibu langsung ketawa. Sering gua masak tuh jenis itu. Kalau Raja Wali Bapak Ibu, dia ada di tempat yang tinggi. Dia punya anak, telurnya netes, diapain? Sama bapaknya nih, sarangnya digoncang. Hei, ayo terjun. Waktu dia terjun, anaknya terjun, ada tantangan gak Bapak Ibu? Bayangin kalau kita berada di posisi anak Raja Wali itu. Belum bisa terbang, tapi sarangnya sudah digoyang-goyang. Disuruh terjun sama bapak kita. Komplain gak? Gua belum bisa terbang nih. Lu suruh gua terbang. Berapa banyak kita komplain sama Tuhan. Disuruh Tuhan terbang, kita gak terbang. Halo? Lu gak ngelihat masalah gua besar. Kalau bisa Tuhan, cabut saja nyawaku. Terus Tuhan bilang, agendanya belum selesai. Mau ngomong apa? Hah? Digoncangkan Bapak Ibu. Waktu anaknya terjun, Bapak Raja Wali ngapain? Ngopi? Main catur? Enggak. Dia perhatiin anaknya betul-betul. Lihat anaknya bisa terbang apa enggak. Waktu anaknya mau kehantam batu, dia dengan cepat jemput anaknya lagi. Makanya firman Tuhan berkata, engkau tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Tuhan gak mengizinkan tumitmu menghantam batu. Itu ada ayatnya kan? Ada amin Bapak Ibu? Begitupun Tuhan kita, ini yang Musa ajarkan kepada orang-orang Israel waktu dia keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ingat Bapak Ibu, dari Mesir ke tanah Kanaan. Untuk ke tanah Kanaan, orang Israel harus melewati yang namanya padang gurun. Kenapa harus lewat padang gurun Bapak Ibu? Tuhan mau mental orang Kristen, mental orang Israel itu berubah. Tidak menjadi mental budak lagi. Makanya Bapak Ibu, waktu kita pertama kali terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas kehidupan kita. Enggak mudah untuk kita bisa hidup benar, kudus di hadapan Tuhan. Enggak mudah. Ya, kalau yang dulunya suka nipu, ya, suka korupsi, ikut Tuhan, mentalnya masih ada gak tuh? Jujur. Hah? Ada gak? Dorongannya masih ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mantan narkoba. Jangan Bapak Ibu bilang, wih pendeta Erik Tan keren ya khotbahnya. Pret. Setiap hari saya harus pikul salib Bapak Ibu. Saya tahu nikmatnya pakai narkoba. Saya harus rubah pola pikir saya. Makanya Tuhan izinkan jatuh bangun di dalam pelayanan. Saya bilang it's okay. Untuk apa? Mental kita menjadi Raja Wali. Mental kita seperti Bapak kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Ada amin Bapak Ibu? Apalagi Raja Wali meneduhkan anak-anaknya dengan sayapnya. Sayap Raja Wali dimensinya lebih besar daripada tubuhnya. Ya,
Kenapa? Untuk melindungi anaknya. Salah satu kegunaan sayap burung Raja Wali. Bukan hanya selain untuk dia terbang, tapi dia melindungi anak-anaknya. Waktu badai datang, waktu angin besar datang, dia Raja Wali yang dewasa, dia tahu anaknya belum bisa, maka dia kepakkan sayapnya. Makanya Bapak Ibu, kalau pesen KFC dikasih sayap, dongkol nggak? Dongkol. Kalau saya dikasih sayap, saya komplain. Saya nggak mau, saya maunya dada mentok. Kenapa? Kalau sayap banyak tulangnya dan kecil. Bayangin Bapak Ibu, kalau sayap Raja Wali digoreng, ditaruh di piring, muat nggak? Ngerti ya? Artinya apa? Tuhan punya kuasa yang besar untuk menaungi kita. Tuhan punya kuasa yang besar untuk melindungi pekerjaan usaha rumah tangga dan bisnis kita Bapak Ibu. Ada amin. Makanya Tuhan mau yuk kita belajar menjadi seperti Kristen Raja Wali. Apalagi Raja Wali menampung anaknya di atas sayapnya bila mereka hampir jatuh. Maksudnya menampung anaknya di atas sayapnya begini Bapak Ibu. Raja Wali dewasa selalu mengizinkan anaknya naik ke pundaknya. Waktu dia terbang, dia bilang begini sama Raja Wali kecil. Lu perhatiin ya apa yang gua kerjain ya. Lu lihat ya, waktu angin datang titik derajat sekian, arahnya dari sekian. Lu perhatiin bagaimana cara gua mengantisipasinya. Itu Raja Wali dewasa. Makanya banyak orang tua mendidik anaknya agar apa? Anaknya tidak tersesat. Betul? Begitupun juga Tuhan mendidik kita agar kita tidak tersesat. Makanya firman Tuhan mencatat dia menggendong kita Bapak Ibu. Tuhan itu menggendong kita. Bahkan Tuhan bilang, lihat apa yang aku kerjakan, begitu juga nanti kamu akan kerjakan apa yang aku kerjakan. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh, sudah menjadi teladan untuk umat-umatnya. Ada amin Bapak Ibu. Contohnya apa? Ditampar pipi kiri kasih. Betul. Betul. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bro maju. Langsung aja praktek. Betul nggak? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu yang Tuhan ajarkan. Kalau ada orang minta minum, jangan kasih satu gelas, kasih satu tempayan. Oh iya, kalau ada orang minta baju, jangan kasih baju, kasih jubahmu. Jubah berbicara tentang apa? Penghargaan. Tuhan kasih jubahnya kepada orang-orang yang hina seperti kita. Itu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Makanya Raja Wali menampung anaknya di atas sayapnya. Agar orang Israel bisa melihat Allah yang mereka sembah. Allah yang sama yang kita sembah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Dia tahu momen-momen di mana penderitaan itu datang dalam hidup kita. Dia tahu. Dan bahkan dia akan tahu kapan tiba proses itu datang dalam kehidupan kita. Dia tahu. Dan dia tahu rancangannya atas setiap kehidupan kita. Masa depan kita, dia tahu. Dia tahu. Makanya apa? Dia menggendong kita, dia menuntun setiap kita. Di kepak sayapnya, dia terus melindungi setiap kita. Kasih Allah itu menggoncang untuk melatih, menudungi untuk melindungi, dan mengangkat untuk menyelamatkan. Tapi Pak Pendeta, sampai detik ini saya berdoa, doa puasa, doa fajar, doa petang, doa malam. Tapi kok Tuhan belum angkat-angkat saya ya? Kok seolah-olah masalahnya masih ada ya Pak? Belum selesai ya Pak? Saya cuma mau bilang begini Bapak Ibu. Don't worry, be happy. Ya. Orang-orang yang senyum itu ngerti. Don't worry, be happy. Karena kenapa? Orang-orang yang senyum pasti tahu dia pernah ditolong Tuhan. Tapi kalau jemaat dia belum tahu arti kata don't worry, be happy.
Oh iya. Kita tahu bahwa Tuhan telah menolong kita. Maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau naik level, ada ujian-ujiannya. Contoh, waktu Bapak Ibu sekolah dasar, sampai kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 6. Mau naik ke SMP, ada ujian nggak? Waktu Bapak Ibu mau lulus dari SMP, naik ke SMA, ada ujiannya nggak? Pertanyaannya, ujian waktu SD, ujian waktu SMP, sama nggak? Makanya Bapak Ibu kalau anak kita yang sekolah SD nih ngomong ngasih PR, begitu aja nggak bisa. Lihat nih papa mama bisa menyelesaikannya. Karena kenapa? Karena kita pernah di situ. Betul nggak? Kita pernah di sana. Sehingga kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Untuk anak-anak kita bisa mengerti, menyelesaikan pertanyaan, masalah dalam studi mereka. Begitupun juga dalam kehidupan Bapak Ibu. Ada amin. Biasanya kalau yang hantaman badainya besar, cobaannya besar. Pilihannya cuma dua. Mundur atau tetap maju. Orang yang maju akan melihat. Dia akan terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Orang yang mundur maka dia tidak akan mengalami prosperity dalam kehidupannya. Yang kedua. Raja Wali merontokkan bulunya, renewal. Renewal. Ada di sini bapak-bapak yang hobi burung. Tadi pagi nggak ada, ibadah ini ada. Yang suka pelihara burung. Ada ya? Halo? Siapa? Oh, well, suka pelihara burung. Suka pelihara burung. Oh ada ya. Ingat, burung itu ada masa disebut mabung. Bahasa Benteng ya. Nggak tahu itu bahasa Benteng apa bahasa Indonesia sih? Bahasa Indonesia ya. Mabung. Tahu mabung? Bulunya rontok. Biasanya kalau melihara burung kicau, lagi mabung suaranya habis. Perlu dicekokin vitamin. Betul? Raja Wali juga sama Bapak Ibu. Ada momennya bulunya harus rontok. Karena kenapa? Kalau dia nggak rontokin bulunya, dia nggak bisa terbang lebih tinggi lagi dari waktu-waktu yang kemarin. Makanya dia tinggal di dalam sarangnya, dia tinggal di goa. Ngapain Bapak Ibu? Dia rontokin bulunya. Dia rontokin bulu sayapnya. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang baru, renewal. Lebih baru lagi, lebih kuat lagi. Dia harus merontokkan kukunya. Kenapa? Karena kuku Raja Wali, dia semakin tua, kukunya semakin melengkung. Waktu kukunya semakin melengkung, dia tidak bisa mencengkram mangsanya. Maka dia akan kelaparan. Mau gak mau Bapak Ibu, dia harus cabutin kukunya. Kukunya rontok, bulunya rontok. Setelah itu paruhnya. Paruh burung Bapak Ibu yang suka pelihara burung paruh bengkok, lovebird contohnya. Dia harus disiapin batu bata. Untuk apa? Dia gesekin paruhnya. Untuk apa? Enggak terlalu bengkok. Waktu dia terlalu bengkok, dia tidak bisa makan Bapak Ibu. Ngerti ya? Bapak Ibu, kalau saat ini bisnismu sedang diproses. Pekerjaanmu sedang diproses. Rumah tanggamu sedang diproses. Saya cuma mau bilang dan pastikan. Tuhan sedang membuat semuanya itu menjadi baru. Tuhan akan membuat semuanya itu akan menjadi mudah. Makanya Tuhan akan membuat pikiran kita berubah. Dan kita belajar dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya ada waktunya Raja Wali itu sendiri. Dia gak butuh orang lain. Dia hanya sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Begitupun kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang bangkrut nih, usaha bangkrut, teman-teman deket tinggalin kita. Karena kenapa? Mereka gak bisa, pinjam 100 dong bos. Gak bisa. Betul ya? Kalau usaha kita lagi bangkrut, kita lagi gak punya duit, kita diasingin. Dalam pelayanan juga sama. Kadang-kadang kita diasingin oleh teman-teman kita. Kalau saya bilang,
itu momen terjelek di dalam kerohanian kita. Don't worry. Saya bilang don't worry. Saya difitnah, saya dicaci maki, dituduh ngambil uang. Di gereja. Akhirnya saya mengambil keputusan, saya keluar dari gereja yang lama saya. Difitnah. Dulu saya mimpin 1.200 anak-anak muda. Di posisi yang begitu tinggi Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak berkenan pada posisi itu. Tuhan hancurkan, Tuhan luluh lantakan. Kalau saya sharing sama Pak Wiryo waktu masa kritis, Pak Wiryo ngobrolnya sama ikan. Masa kritis saya gak bisa ngobrol sama istri, saya ngobrolnya sama bonsai. Gak ada orang lain yang tahu Bapak Ibu, bagaimana susahnya hidup saya pada saat itu. Tapi at the moment Bapak Ibu, waktu saya merenungkan ini semua, ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya harus merubah, saya gak mau pakai fixed mindset. Kalau fixed mindset itu ngomong begini, udah jatuh, udahlah. Ngapain bangkit lagi? Udah gak ada harapan, selesai semua. Itu fixed mindset. Kegagalan hal yang biasa. Tapi hal yang luar biasa, bisa gak kita bangkit dari kegagalan itu? Catat itu. Orang yang growth mindset, dia belajar, sama-sama katakan belajar. Belajar dari proses kehidupan. Gak ada sekolahnya Bapak Ibu tentang kehidupan. S1, S2 gak ada sekolahnya tentang pengalaman hidup. Gak ada. Mau kampus mana? Tidak ada. Pelajaran kehidupan adalah apa? Kita sendiri mau diproses. Ada amin? Yang terpenting Bapak Ibu, jangan kehilangan identitas kita sebagai anak Tuhan. Saya tahu potensi saya tahu talenta saya tahu ketulusan hati saya. Begini Bapak Ibu, orang yang tulus di lingkungan yang busuk tidak akan mempengaruhi ketulusannya. Catat, orang yang tulus di lingkungan yang busuk, ketulusanmu tidak berubah. Catat itu. Makanya Bapak Ibu, saya tahu, saya gak mau fixed mindset, saya mau growth mindset. Saya mau berubah. Waktu saya pindah ke WTC Bapak Ibu. Kebetulan memang waktu saya muda, mentor saya Pak Wiryo. Waktu saya sama istri muda, mentor kita tuh Pak Wiryo. Waktu saya datang ke WTC, Pak Wiryo kaget. Ngapain kalian datang ke sini? Cari mati. Saya bilang enggak mas. Saya datang ke gereja aja sebagai orang Kristen. Saya udah gak bisa ngerasain lagi hadirat Tuhan. Musik seindah apapun, saya udah gak bisa lagi meneteskan air mata. Maaf Bapak Ibu, tidak ada lagi Kristenan-Kristenan. Kalau Bapak Ibu tahu di YouTube yang menghujat orang-orang Kristen. Kalau saya gak pulih, mungkin ada yaitu Eric Tan. Saya belajar untuk saya mau bertumbuh. Saya tahu ini proses dari Tuhan. Dan saya buka diri sama Tuhan. Tuhan koreksi saya. Di mana titik kesalahan saya mau berubah Tuhan. Saya mau terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Gak apa-apa. Saya tahu kesendirianmu. Saya tahu penderitaanmu. Tapi ketahuilah di dalam kesendirian dan penderitaanmu ada Tuhan di sana. Yesus tetap memiliki kasih buat saudara. Gini Bapak Ibu. Kalau lagi dirontokkan, lagi merasa sendiri. Saya bilang begini, ini posisi lagi jelek. Kenapa saya bilang posisi lagi jelek Pak? Saya pernah jalan-jalan ke Korea. Saya sama istri mau menikmati jet coaster terpanjang di dunia. Ya. Saya orangnya takut ketinggian Bapak Ibu. Istri saya kalau tinggi dia exciting banget. Dia bergairah banget kalau ngomongin tentang ketinggian. Maklum dia orang Batak. Saya Cina Benteng. Waktu ngantri
Dia sangat semangat Bapak Ibu. Saya juga sangat semangat. Ih nanti kita kalau di atas nih. Kita senang banget Pak. Wih itu ngerinya enak banget Pak. Dia ngomong begitu saya deg-degan. Waktu antrian semakin dekat Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hati kecil saya mau bilang. Yang saya mundur aja ya. Gengsi dong. Saya sama istri nih. Gengsi dong. Laki-laki kan harus punya martabat dong. Padahal lagi takut Bapak Ibu. Naik dan duduk. Waktu duduk Bapak Ibu, istri saya senyum-senyum. Ih asik Pak, pemandangannya bagus Pak. Dan gak panas Pak. Dia senyum, saya manyun. Waktu seat belt itu mengamankan kita, serk. Bapak Ibu ya, naik kan, tinggi, deg. Makin tinggi nih Bapak Ibu, pas mau turun. Pas turunan, saya mau tanya, ada nggak Bapak Ibu yang ekspresinya begini? Sarangnya, peace, ada nggak? Nggak ada. Pasti muka Bapak Ibu jelek ya. Setuju dengan saya ya? Setuju dengan saya ya? Tapi ingat Bapak Ibu, turunan itu nggak selamanya ada turunan. Pasti ada bantingan ke kiri, bantingan ke kanan, naik lagi, turun lagi. Dan selalu ada titik di mana kita menyelesaikan permainan itu. Betul ya? Waktu saya turun Bapak Ibu, kalau di luar negeri itu ada yang foto. Foto otomatis. Ya. Ada 3 foto dikasih ke saya. Mister, you buy this, you buy this. No. I don't want buy this, saya bilang. Kenapa? 3 foto, istri saya senyum. Kalau saya mukanya lagi manyun. Saya nggak mau. Biasanya kalau lagi jelek begitu, banyak orang yang menjauhi kita. Tapi saya mau kasih tahu, pakai growth mindset yang mau terus bertumbuh. Dalam usaha juga begitu. Kalau Bapak Ibu nggak mau bertumbuh, maaf, keadaan yang akan membuat kita tidak bertumbuh. Siapa yang tahu merek ini? Yang tahu lambaikan tangan tinggi-tinggi? Oh rata-rata yang tua ya. Sama, kita sama-sama tua ya. Mangga 2. Ada yang tahu mall Mangga 2? Iya. Dulu rame ya, sekarang. Pak, dulu kalau mau beli handphone di mana Pak? Di Jakarta. ITC Rosimas kan? Betul Bu? ITC Rosimas kan? Sekarang jadi apa? Kosong. Kenapa? Karena mereka nggak mau growth mindset. Dia merasa paling super. Brand dia nggak ada yang ngalahin. Salah Bapak Ibu. Makanya Tuhan nggak suka kalau kita berada di zona nyaman. Daud berada di zona nyaman, dicobai. Makanya kalau di pekerjaan selalu ada masalah, bisnis banyak masalah, pelayanan banyak masalah, rumah tangga banyak masalah, bersyukur. Untuk apa? Kita growth mindset. Jangan mundur. Jangan gunakan emosimu untuk menyelesaikan masalah. Nokia sekarang udah hampir nggak ada. BlackBerry apalagi. Motorola udah habis Bapak Ibu. Kemarin di Gia saya kaget. Laporan penjualan tertinggi itu mobil dari Cina. Beberapa tahun yang lalu orang underestimate sama produk Cina. Termasuk saya. Saya underestimate sama produk Cina. Saya pikir Jepang is the best. Cina, no. Tapi satu saat Bapak Ibu, saya diberkati Tuhan, istri saya beli mobil BYD. Waktu saya naik BYD Bapak Ibu, kenyamanannya sama seperti mobil Eropa. Saya bukan di endorse, saya bukan BA, dan saya bukan sales BYD. Cina bisa mengalahkan teknologi Eropa. Cina bisa mengalahkan teknologi Jepang Bapak Ibu. Karena kenapa? Cina growth mindset. Gagal sekali, bikin lagi. Gagal lagi, bikin lagi. Gagal lagi, bikin lagi. Kegagalan, hal yang biasa. Ada amin. Untuk apa? Ngelihat sesuatu yang lebih besar. Bapak Ibu saya tanya lagi, ada yang pernah lihat produk ini? Ada yang tahu Aiwa? Pasti yang 40 tahun ke atas nih. Apalagi yang disknya masuk 3 sekaligus, cedret, ya kan? Betul nggak? Sekarang ada Aiwa? Nggak ada. Dulu om-om, engkau-engkau bangga pakai pager.
Bajunya dimasukin, pagernya ditongolin. Lagi makan nih ngobrol sama teman-temannya, tiba-tiba pagernya ngegetar. Sorry bro. Ada pager berhenti. Bentar ya, lihat beritanya. Istri cuma bilang, Ayang jangan lupa makan. Sebenarnya istrinya telepon dulu ke operator. Jadi ayangnya operator. Betul nggak? Pager ditinggalin. Kodak, untungnya dia rebranding Bapak Ibu. Kalau Kodak nggak rebranding, dia masih fix mindset. Sampai sekarang, Kodak akan kesusul dengan produk-produk yang lain. Handphone sekarang, canggihnya, fotonya udah melebihi dari kamera Bapak Ibu. Sudah melebihi. Kemana-mana orang, ke luar negeri, jalan kemana, bawa handphone cukup. Kalau kita tidak berubah Bapak Ibu, kita akan ketinggalan. Makanya Mark Batterson berkata, if you want God to do something new, you can keep doing the same old thing. Kalau kamu mau Tuhan melakukan sesuatu yang baru, Bapak Ibu nggak bisa dengan melakukan itu dengan cara yang lama. Harus dengan cara yang baru. Lihat sekarang. Gaya penjualan sales di Indonesia berbeda. Dulu saya waktu jadi sales Bapak Ibu. Naik mobil Jakarta Bogor Bekasi bisa 3-4 tempat. Sekarang boro-boro 3. 2 aja susah. Karena kenapa? Jalanan semakin macet. Bagaimana berpikir biar omset nggak turun? Gunakan teknologi. Growth mindset. Ada waktunya kita sembunyi di goa. Ngapain? Ngomong sama Tuhan. Kalau kita ada di goa Tuhan, strategi apa yang baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saya? Dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya, dalam pelayanan saya. Maka dia Bapa yang baik. Dia akan memberikan rahasianya dalam kehidupan kita. Apalagi Raja Wali. Raja Wali memiliki mata rohani yang tajam. Sama-sama katakan tajam. Yuk baca Amsal 29 ayat 18 dengan hitungan yang ketiga. 2, 3. Bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Tetapi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Gambaran seperti mata Raja Wali yang tajam artinya apa? Menjadi orang percaya yang memiliki mata rohani yang tajam. Mampu melihat rencana Allah jauh ke depan. Firman Tuhan berkata, masa depanmu gilang gemilang. Betul? Firman Tuhan berkata, engkau akan jadi kepala bukannya ekor. Betul? Engkau akan terus naik bukannya turun. Itu firman Tuhan. Betul? Pertanyaan saya, kalau lagi ada masalah, firman Tuhan itu masih kita aminkan enggak? Kalau lagi badai datang, visi yang dari Tuhan masih tetap kuat enggak? Waktu saya dirontokkan dari gereja yang lama, saya difitnah, orang lain enggak ada yang tahu penderitaan saya. Saya punya visi dari Tuhan. Saya pernah punya penglihatan, saya khotbah di depan 1.000 orang. Dan hari-hari ini Tuhan genapi. Saya lagi saat teduh, tiba-tiba saya angkat tangan. Tuhan kasih tongkat gembala. Dan saya aminkan itu. Hari-hari ini sedang berjalan. Daud diurapi waktu dia pipinya masih kemerah-merahan. Pertanyaan saya, waktu Daud diurapi, apakah Daud langsung jadi raja? Orang Israel dapat janji Tuhan, engkau akan menduduki tanah Kanaan. Tapi 40 tahun mereka berkutat muter-muter di padang pasir. Yusuf dapat mimpi. Apakah Yusuf langsung jadi orang nomor 2 pada saat itu? Enggak Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu dapat visi dari Tuhan, fokus, tetap percaya. Apapun yang terjadi, dengan rohani yang begitu tajam menyikapi
dan menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan kita. Wow. Kalau kita punya visi yang kuat seperti ini Bapak Ibu. Cobaan, halangan, rintangan, kita terobos. Saya 22 tahun menikah. Sampai detik ini saya belum punya anak. Idealnya, dari kita masih bujangan kita melayani Tuhan. Kita masuk ke pernikahan yang kudus. Saya mimpi saya punya anak. Istri saya orang Batak, penting banget keturunan. Saya orang Cina, ini margatan siapa yang nerusin? Sama-sama penting Bapak Ibu. Nggak ideal menurut dunia. Betul? Tiba-tiba teman saya ngomong, 15 tahun yang lalu. Waktu saya masih umur 30-an. Bro, lu masih muda. Lu punya potensi. Ganteng pula. Setuju gak kalau saya ganteng? Jangan batuk lu bro. Teman saya bilang apa? Udah, cari biang yang lain aja. Kalau emang istri lu gak bisa kasih keturunan, cari biang yang lain. Lu pikir gua ayam jago? Nggak ideal menurut dunia Bapak Ibu. Saya paling empet kalau kondangan ketemu teman-teman sekolah. Salaman ngomongnya berapa? Ngomongnya apa? Bro udah punya anak berapa? Gue pengen tonjok tuh orang. Sayangnya gue hamba Tuhan. Oh iya. Nggak ideal menurut dunia Bapak Ibu. Tapi saya tahu saya dapat visi dari Tuhan. Susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kecuali maut. Ada amin Bapak Ibu. Saya sama istri. Tetap semangat gandengan tangan. Sampai detik ini. Kita komitmen tetap melayani Tuhan. Sampai detik ini. Tidak pernah terkecoh dengan hal yang lain. Kita tetap bergandengan tangan. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain bodoh amat mau ngomong apa. Yang saya pusingin bukan omongan orang. Yang saya pusingin bagaimana saya bisa menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan saya. Makanya orang Kristen yang memiliki visi yang kuat dan tetap. Dia akan teguh, terarah, terus bergerak. Enggak diam. Kenapa? Roh Kudus itu dunamos. Artinya dinamis. Artinya dinamit. Akan ada ledakan-ledakan. Kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, dia tidak membawa kita diam. Catat itu. Kita akan terus bergerak. Bergerak kemana? Ke arah yang lebih baik. Bergerak kemana? Menggenapi rencana Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau dapat visi dari Tuhan, pakai kacamatanya Allah. Jangan pakai kacamatanya kita. Apalagi pakai kacamatanya dunia. Bingung Bapak Ibu. Dijamin. Pakai kacamatanya Allah. Biar kita terus terarah, teguh, dan terus bergerak. Joyce Meyer berkata, when you have a vision from God, you don't quit when it's hard. You grow stronger in process. Tadi saya bilang ya, masalah gak pernah berhenti Pak. Masalah terus datang Pak. Kalau masalah mau berhenti Bapak Ibu, Bontek View. Rumah duka jurusnya. Selama kita hidup Bapak Ibu, masalah tetap ada. Dan bagi orang percaya, orang yang kenal Tuhan, masalah adalah batu loncatan untuk kita naik dan terbang lebih tinggi lagi. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, kuat di dalam proses. Kalau saya khotbah di sini ya, saya sering tanya, siapa di sini yang pernikahannya 20 tahun, 30 tahun? Saya lihat banyak di sini yang pernikahannya 20-30 tahun. Saya salut kepada suami dan istri yang tetap berjalan puluhan tahun bersama-sama. Itu gak mudah. Yang membuat mereka tetap berjalan itu hanya visi. Ada amin? Itu tetap visi.
Walaupun ada ani-ani di luar sana, kita nggak anu-anu. Amin. Ada ani-ani di luar sana, kita nggak jadi anu-anu. Kita jadi pria yang sejati di hadapan Tuhan. Saya undang pemuji penyembah maju ke depan. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Slide terakhir. Jangan takut menghadapi perjalanan hidup. Colek kanan kirinya bilang, jangan takut. Kalau ada istrinya bilang, ayang jangan takut. Kalau ada suaminya bilang, babe jangan takut. I still love you forever and ever. Ya, buat yang masih bujangan-bujangan, ya, cari pasangan yang berkualitas. Gimana kok cari pasangan yang berkualitas? Cuman satu, takut akan Tuhan. Gak ada yang lain. Ya, kita ada di atas sayap Raja Wali, Tuhan yang kuat. Dan Dia sedang membawa kita semakin dekat dengan dirinya. Jadi pribadi yang sukses bukan berarti tidak pernah gagal. Tapi juga mampu mengubah situasi dan memiliki visi yang kuat. Saya tutup dengan kesaksian ini Bapak Ibu. Saya suka sekali nonton MotoGP, balap motor. Tapi sekarang saya gak pernah tonton lagi. Kenapa? Karena idola saya sudah berhenti balapan. Namanya siapa? Valentino Rossi. Waktu saya baca biodatanya dia Bapak Ibu. Dia juara di kelas 150 cc. Naik lagi dia juara di kelas 250 cc. Naik lagi juara di kelas 500 cc. Naik lagi juara di kelas 1000 cc. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun kelas yang berbeda, pembalap ini tetap jadi nomor 1. Beda loh, ngendarain motor Vario, ya, sama ngendarain motor 250 cc Kawasaki Ninja, beda. Saya naik 250 cc, mengendarai yang 1000 cc, beda. Baru digini doang nih. Tapi Valentino Rossi, Bapak Ibu perhatikan. Dia bilang begini, tangan patah, kaki patah, itu bukan persoalan. Dia tetap mengendarai sepeda motornya. Dan dia tahu di tikungan mana dia jatuh. Dan dia belajar berapa derajat dia hitung waktu posisi dia nikung Bapak Ibu. Dan sampai sebelum dia berhenti dari semuanya itu. 5 kali kalau gak salah. Dia terus mendapat gelar juara dunia. Ya, kalau kita nontonnya enak ya. Jatuh enggak, jatuh enggak. Bapak Ibu, sebelum dia jatuh bangun, sebelum dia jadi juara, dia punya visi yang kuat. Setiap halangan rintangan harus dihadapi. Itulah Kristen Raja Wali. Bapak Ibu diberkati, berikan tepuk tangan yang meriah. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Firman-Mu Katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di
ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sikap berdoa dan mata terpejam, renungkan firman Tuhan siang hari ini. Kalau engkau sedang menghadapi ujian dan proses, bahkan beban hidupmu terlalu berat engkau rasa, atau mungkin ada sakit penyakit yang sampai detik ini belum sembuh juga. Engkau yang sudah mulai kehilangan pengharapan, firman Tuhan berkata, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Ku kata Tuhan, Dia akan mengangkat kita terbang lebih tinggi. Jangan lihat masalahnya, jangan fokus pada masalahnya. Kalau kita fokus pada masalahnya, maka Tuhan semakin kecil. Tapi kalau engkau fokus kepada Tuhan yang besar, engkau akan melihat masalah itu jadi kecil. Tuhan yang lebih besar. Aku berdoa siang hari ini, Tuhan, biar kiranya Engkau mengangkat umat-Mu terbang lebih tinggi lagi. Engkau melindungi mereka, dan Engkau selalu menopang mereka. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan mereka. Aku berdoa dari tempat ini, dari mezbah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Biar kiranya Engkau Allah seperti Raja Wali itu bersama-sama dengan kami. Dan maka kami akan percaya, kami akan terus bergairah menghadapi hidup ini. Ku akan terus bergairah, kami akan terus bergairah sampai visi Tuhan digenapi dalam kehidupan ini. Dan aku akan terus bergairah, rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanku ya Tuhan. Terima kasih. Aku sudah selesai berbicara siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus mampukan setiap kami untuk kami terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat
Kami bersyukur ya Aba ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan bersama dengan hamba-Mu, Bapak Erik Tan. Kami percaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami ketika kami melangkah di tempat yang sudah Engkau tetapkan bagi setiap kami. Dan kami mau ingatkan firman-Mu untuk kami hidupi Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Erik yang sudah Engkau percayakan menjadi berkat bagi kami. Kami percaya penyertaan Tuhan terus semakin ajaib dan perkasa menyertai hamba-Mu dengan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti burung Raja Wali yang terus naik terbang lebih tinggi. Biar lapis yang sudah Kau berikan kepada hamba-Mu, Engkau semakin pertajam. Sehingga dipakai untuk hormat di kemuliaan-Mu. Berkati kekuatan kesehatannya, berkati keluarganya, rumah tangganya. Apapun yang dikerjakan Kau berkati dengan berlimpah-limpah. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, berkati dengan berlimpah-limpah. Hari ini, besok, lusa, ke depan dan seterusnya. Dan sebelum kami pulang, kami siap menerima berkat-Mu. Kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati seluruh kehidupan-Mu, mulai pada siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.